Kadit. Okay, hello, good afternoon, everyone. Well, how are you today? I hope you are in good condition. And then today we will talk about article, pronoun, and preposition. Oke, di sini pasti kalian udah pernah bahas ini kan di sekolah kalian masing-masing tentunya tentang artikel, pronoun, sama preposition. Tapi di sini aku mau ngebantuin kalian menjelaskan kembali dan mungkin kalian punya pertanyaan tentang ini yang belum sempat kalian tanyakan di sekolah dan aku akan membantu kalian. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum itu, tadi kan aku udah sempat kenalan kan di awal. Namaku Novita Nufitria, tapi kalian bisa panggil aku Nop Nop. Dan aku juga tadi udah bilang aku adalah salah satu tutor PPU di Marsi Ajar dan seorang mahasiswa aktif di Universitas Tidar Magelang semester 3 prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, karena hari ini kita mau bahas tentang pronoun, aku mau kalian latihan dulu nih. Aku mau lihat apa ya? Mau lihat pemanasan, intinya mau lihat perkembangan kalian tentang ini sudah sejauh apa sih? Sebentar, aku kasih linknya dulu ya, guys. Sebentar. Oh, putus-putus ya? Oke. Sekarang suaraku udah terdengar belum? Ini sebelum kita mulai, aku mau kalian apa namanya latihan dulu ya teman-teman, biar aku bisa lihat kalian sudah sejauh mana pahamnya. Aku kirim linknya lewat chat box. Bisa langsung diakses ya teman-teman. Aku tunggu di sana. Ayo kita ke kuisis dulu sebentar. Ini baru 4 orang yang join. 6, 7, 8, 9, 10. Linknya ada di chat box ya teman-teman. Sudah aku letakkan di sana. Aku nunggu berapa ya? Nunggu berapa orang ya enaknya? Mungkin aku nunggu sampai setengahnya dari 46. Yuk cepet yuk biar kita langsung ke pembahasan. Wah banyak banget. Oke, yang nggak bisa pakai quizzes nggak apa-apa. Ini apa ya? Aku pengen yang bisa itu ya segera join. Kita main bareng-bareng dulu nih sebelum kita bahas yang agak berat-berat. Oke, Ananda aku tunggu ya di quizzes. Yang lain mungkin bisa langsung ke quizzes. Linknya sudah aku letakkan di chat box. Udah? Udah nih? Nggak ada yang mau masuk lagi? Udah 40. Aku kirim ulang. Takutnya ada yang baru join. Oke. 41. 41. Udah. 42. Udah nih. Nggak ada yang mau join lagi. Oke. Aku mulai ya teman-teman. Udah siap? 1, 2,
3. Hmm. Yang cepet banget baru baca soal. Itu yang buat kuis bukan aku ya teman-teman, jadi mohon maaf. Oh, aku jawabnya kecepatan ya. Kalian mau baca ya? Oke, aku pelan-pelan deh.
Oke guys, kembali lagi ke materi kita. Tadi kita udah nyoba pemanasan ya lewat kuisis dan aku lihat kalian juga udah banyak yang paham tentang pronoun dan nouns, countable dan uncountable. Tapi di sini aku bakal ngejelasin ke kalian, takutnya kalian masih banyak yang nggak paham. Kok bisa sih ini disebutnya countable, tapi di sini uncountable kayak gitu. Oke, jadi artikel itu punya dua tipe. Yang pertama itu countable, yang satunya lagi itu uncountable. Bedanya apa? Gitu. Bedanya kalau yang countable itu bisa dihitung. Kalau yang uncountable itu nggak bisa dihitung. Dan kalau yang uncountable itu nanti makanya kalau misalnya tuh dia ada banyak, itu pakainya biasanya kalau nggak much, ya many, kayak gitu. Ntar kalau yang countable itu biasanya yang banyak cuma ditambahin S atau IS. Contohnya di sini seperti yang kalian bisa lihat di tabelnya. Ini tapi countable-nya ada dua nih Kak. Apa sih bedanya? Nah, yang sebelah sini itu Nah, yang sebelah sini itu yang singular. Singular itu artinya dia itu cuma satu gitu loh. Jadi artikelnya antara an sama the. Yang kayak kalian bisa lihat contohnya ini kayak an apple, the dollar, the apple. Ya? Screen-nya masih di krisis. Oh, screen-nya masih di quizzes. Oke, sebentar ya. Oke, sorry teman-teman. Ternyata aku pencet pause share. Maaf ya teman-teman. Nah, udah bisa lihat belum? Udah bisa lihat belum? Udah, Kak. Nah, oke, aku ulangin ya. Maaf banget. Nah, jadi yang aku bilang tadi artikel punya dua tipe. Dan dua tipe itu masih dibagi lagi. Eh, yang pertama kan dua tipe yaitu countable sama uncountable. Nah, yang countable itu punya dua tipe lagi nih. Ada yang singular sama ada yang plural. Nah, yang singular itu untuk satu kayak cuman satu, entah sebuah, setangkai, seekor. Nah, itu. Dan kalau yang singular itu artikelnya pakainya kalau nggak on, sama the. Kayak contohnya yang di tabel ini ada a dollar, an apple, the dollar, sama the apple, itu kan. Nah, ini kalian bentar. Terus kalian TV night sama TV night. Nah, bedanya itu cuman ini. Kalau general itu kayak umum itu loh, teman-teman. Umumnya kayak cuman ngomongin cuman sebuah uang. Berarti cuman selembar uang. Berarti pakainya dollar. Tapi kalau cuman uang gitu, kayak kita ngomongin uang gitu, berarti kita pakainya ke spesifik ke sini pakainya artikelnya the gitu, teman-teman. Nah, untuk yang plural, kalau yang countable itu biasanya cuma ditambahin S atau enggak IS. Contohnya IS apa ya? Aku belum nemu. Nanti kalau kita nyari contohnya, biasanya itu kalau nggak pakai S ya IS. Terus apa sih Kak bedanya yang uncountable? Yang uncountable, nah benar dari Nursa Babies. Nah, bedanya kalau yang countable plural tambahnya kalau nggak S, IS. Kayak gampang banget itu dicari dan ditemukan. Nah, kalau yang uncountable itu dia itu nggak bisa dihitung gitu loh, teman-teman. Kayak contohnya di sini bisa kalian lihat ada uang sama jus kan, money and juice. Dan iya, uang bisa dihitung, tapi hanya lembarannya gitu loh, teman-teman. Bukan uangnya. Jadi dia masuknya ke uncountable. Jus itu nggak bisa dihitung karena
dia bisa dihitung karena dia kalau berada di dalam tempat kayak gelas, terus teko kayak gitu. Nah, iya benar kayak kata Muhammad Zikri Hidayat, kalau yang uncountable itu pakainya kalau misalnya dia lebih banyak plural, plural, nah itu dia pakainya much atau many. Ntar apa sih bedanya much sama many? Nah, itu kalau much itu nggak bisa dihitung. Kayak money juice itu masuknya ke much. Tapi kalau many itu yang bisa dihitung. Kayak apel, terus apa lagi? Banyak, pokoknya yang bisa dihitung itu masuknya ke many. Kalau yang much itu kayak nggak bisa dihitung teman-teman. Kayak tepung. Tepung nggak bisa dihitung. Tepung, gula, terus jus, uang, itu nggak bisa dihitung. Oh, bentar. Suaraku kedengeran kan teman-teman? Kedengaran Kedengaran, kok. Kak. Kedengeran, Kak. Nah, Putus-putus, Kak. oke. Oke, putus-putus ya. Mungkin sinyalku juga agak itu wifi-nya. Tapi perlu aku ulang nggak penjelasannya? Atau mau lanjut aja? Lanjut aja, Apa Kak. perlu aku ulang, teman-teman? Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di chat box atau nanti ya di sesi akhir biar kita bahas materinya dulu. Oops. Okay, nah, article with singular nouns. A singular nouns must have an article, a, an, and the, or some other determiner such as my or each. A plural noun or an uncountable noun may or may not have an article. Example, I have money. Nah, masuknya ke uncountable. Jadinya no article. Satunya lagi ada I have books. Masuknya ke CP, plural, tapi tidak ada artikel. Satunya lagi ada I have books, I have a books. Maksudnya ke singular, tapi pakai artikel. Nah, oke, jadi gini teman-teman. Singular ini harus punya artikel. Artikelnya itu kalau nggak an, sama the. Atau beberapa determinan lain seperti my atau each. Kalau my itu kan menunjukkan kepunyaan. Kalau each itu kayak, sorry kalau ada gangguan. Nah, jadi gini aja, kita pakai contohnya aja kan. Contohnya ini menggambarkan kayak aku punya uang. Dan tadi aku jelasin kalau uncountable itu tidak bisa dihitung. Dan dia biasanya pakainya much sama many gitu kan teman-teman. Nah makanya di sini dia nggak pakai artikel. Sebagaimana yang ini ditulis di dalam PPT-nya itu, kalau singular itu harus punya artikel. Sedangkan kalau money itu masuknya tetap dia singular. Tapi dia itu uncountable gitu loh teman-teman. Yang di tabel tadi. Tabel tadi ingat kan? Nah, money itu maksudnya ke uncountable. Sedangkan kalau books dan book itu dia kan masuknya ke countable kan, bisa dihitung. Nah, kenapa yang kedua, yang contoh kedua itu dia bisa dihitung tapi tidak ada artikel. Sedangkan kalau yang contoh ketiga itu dia pakai artikel. Jadi kalau yang kedua itu nggak pakai artikel karena dia itu banyak alias plural. Jadi bukan cuma satu dan kata artikel an, dan the itu kan menggambarkan kalau dia itu cuma satu kan, sebuah, setangkai, selembar. Makanya di sana nggak ada artikelnya. Dan alasan yang ketiga, dia pakai artikel karena dia bisa dihitung dan dia cuma satu, sebuah buku. Makanya di sini dia memiliki artikel, yaitu artikelnya e. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya.
Ini aja. Sekarang perbedaannya dan an. Nah, kalau yang itu is used in front of consonant dan an itu dipakainya vowel. Kalian pasti udah belajar ini di sekolah kalian masing-masing, tapi aku pengen ngingetin lagi gitu. Kadang lupa gitu. Jadi kalau yang pakainya itu yang konsonan teman-teman kayak ada contohnya a car, a man, a pig, a university, a unit, a hospital, a heart. Dan sedangkan kalau yang vowel itu yang orange, illness, automobile, unhappy man, ununderstanding, unhonor, and unhurt. Nah, biasanya sih yang paling gampang kalau soal grammar nih ya, nentuinnya sih lihat dari huruf depannya. Kalau misalnya konsonan itu pasti kalau artikelnya kalau nggak pakai ya de berarti gitu. Kalau yang de ingat ya sama yang apa namanya page tadi. Kalau yang de itu pakainya berarti dia ke spesifik. Kalau itu lebih ke general seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita pindah ke singular and plural noun. Oke, singular itu berarti dia itu cuma satu atau tunggal. Di sini nih contohnya kalian bisa lihat nomor 1 yang he saw a new movie. Di sini singular karena ada tanda e-nya. Jadi ini berarti artinya cuma tunggal gitu. Atau misalnya kita harus nyari artikelnya nih, kadang kan kayak gitu. Kita berarti lihat objeknya. Kalau objeknya cuma movie berarti satu, berarti artikelnya Atau misalnya kalau nanti ada tambahannya di belakangnya, nih kayak yang di plural ini. Berarti dia banyak, berarti udah no artikel teman-teman. Artikelnya hilang. Karena artikel dipakai kalau dia tunggal. Yang nomor 2 ada they traveled to a nearby mountain. Nah, ini karena dia cuman ke satu gunung, jadi di sini masuknya ke singular. Yang nomor 2 dia plural karena di belakangnya ada s-nya. Jadi masuknya ke plural. Intinya kalau besoknya ada soal yang suruh grammar kayak gini, isi artikelnya, itu kalian harus lihat objeknya atau enggak lihat dari artikelnya. Kalau yang disuruh ngisinya objeknya berarti dilihat artikelnya. Tapi kalau disuruh ngisi artikelnya berarti ngeliat objeknya. Yang nomor 3 juga sama, yang do you have another book sama do you have other books. Kenapa beda? Karena yang pertama itu singular. Kalau singular itu biasanya terlihat dari objeknya. Makanya aku bilang kalian harus memperhatikan objeknya. Objeknya dulu yang dilihat. Kalau misalnya objeknya itu nggak ada tambahan, berarti dia masuknya ke singular. Mungkin ini penjelasan gampangnya sih teman-teman. Tapi insya Allah kalau kalian secara dasarnya aja udah paham, di next mungkin kesalahannya lebih minimalisir. Nah, next-nya ini kita lebih spesifik lagi ngomongin tentang specific atau general ideas. Nah, artikelnya kan ada sama an sama de tadi ya, seperti yang aku udah bilang tadi. Nah, apa sih bedanya an sama de? Nah, kalau yang sama an itu dipakainya untuk umum, ke general. Sedangkan kalau de itu pakainya ke spesifik. Contohnya nih, di sini tertulis use when there are many and you do not know which one is it. Atau do not care. Kayak sebuah saya punya
sebuah apel, itu kan pakainya karena ya apel tuh banyak gitu loh teman-teman. Atau dia punya apel gitulah. Jangan pakai saya deh, kita ganti. Misalnya she has an apple gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu apel yang dia punya tuh yang mana gitu loh. Apa apel Malang, apa apel yang merah itu, atau apel yang lain. Apel kan banyak jenis. Nah, oleh karena itu dia pakai artikelnya a, or, an. Dilihat lagi ya, apa namanya? Noun-nya. Kalau noun-nya itu pakainya konsonan awalnya berarti pakainya Kalau misalnya pakainya vowel kayak a, i, u, e, o itu masuknya ke vowels, itu pakainya an. Nah, sedangkan kalau yang de itu untuk apa sih, Kak? Nah, kalau yang de itu kita pakai use when it is the only one. Kayak dia benar-benar cuma satu-satunya. Nah, apa ya contohnya? Galaksi deh. Galaksi itu kan sebenarnya banyak. Tapi kamu tahu itu dia banyak, tapi cuma satu loh. Kayak galaksi kita kan galaksi Bima Sakti. Berarti itu maksudnya pakainya the. Terus kayak apa lagi ya? Matahari. Matahari kan cuma satu. Nah, itu kita pakainya the. Bulan juga masuknya itu ke the. Kayak itu cuma satu gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya pun ada banyak, kamu tahu yang ditunjuk itu objeknya tuh itu. Kayak tadi aku bilang, galaksi itu banyak, tapi yang diobjekkan itu cuma satu. Galaksi Bima Sakti. Jadi pakainya the. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oh iya, kalau aku ngomongnya kecepatan atau gimana, atau kalian kurang putus-putus gitu, bilang aja ya teman-teman. Soalnya aku nggak tahu kan. Takutnya aku ngomongnya kecepatan dan kalian masih kurang paham. Oke? Oke, kita sekarang lanjut ke pronoun. What are pronouns? Apa sih pronoun itu? Pronouns are words such as he, she, or it that take place of noun. Jadi pronoun itu adalah kata seperti he, she, it yang dipakai untuk menempatkan tempat dari nouns-nya. Tadi kita sudah bahas nouns kan, sekarang kita bahas temannya nouns, yaitu pronouns. Oke, langsung aja biar. Nah, pronoun problems in TOEFL itu biasanya di subjek sama objeknya. Terus possessive pronoun sama possessive adjective. Dan yang ketiga itu ada pronoun reference sama pronoun reference for agreement. Sebentar, yang pronoun sudah jelas nggak sih guys? Apa perlu aku jelasin? Soalnya aku nggak nulis di PPT-nya. Contohnya gitu. Mau tak jelasin dulu nggak sebelum kita pindah ke subjek versus object pronoun. Di sini dijelasin juga sih teman-teman. Bentar aku. Oke, aku jelasin sambil lihat-lihat ya, sambil kita bahas ini. Soalnya biar cepet juga. Subject pronoun is used as the subject of a verb. And object pronoun can be used as the object of a verb or object of preposition. Jadi, subjeknya pronoun itu biasanya dipakai sebagai subjeknya verb, sebagai subjeknya kata kerja. Kayak she, he, it, we, they. Nah, itu. I, you, Dewi, she, he, it. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau objeknya pronoun itu biasanya digunakan sebagai objeknya verb. Sama aja. Objeknya verb, objeknya kata kerja atau sebagai objeknya dari preposisi. Oke, lanjut. Oh, harusnya aku tidak memperlihatkan. Oke, tapi sudah terlanjur lah ya, nggak apa-apa.
Coba kalian apa ya? Cari tahu yang salah dari kata ini tuh apa. Tapi tadi udah kelihatan ya, jadi tak liatin aja. Kenapa sih kok ini diganti jadi she, bukan her? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Aku pengen dong dengar eh, penjelasan kalian. Coba-coba aku mau ajak kalian yang berani deh langsung on mic. Kenapa ini salah gitu? Kenapa yang benar she bukan her? Yuk teman-teman aku mau. Karena her objek, Kak. Karena her objek. Dan she itu subjek. Kalau misalnya her-nya dipindah, menurutmu masih sama apa? Masih salah apa sudah benar? Suci, kamu dengar gak? Dipindah kemana, Kak? Jadi kan kalau kan tadi kamu bilang kan karena her salah karena dia objek itu kan. Nah, berarti kan karena dia ditaruh di depan kan. Kalau aku taruh belakang, dia salah apa benar? Benar, Kak. Jadi objek gitu. Oke. Terima kasih Suci udah berani speak up. Jadi teman-teman yang Suci bilang tuh benar karena dia ini objek. Sebenarnya dia kalau pindah ke belakang dia tetap salah karena ini masih masih ini aktif bukan pasif. Kalau udah pasif baru dia benar walaupun dia ditaruh di belakang. Jadi ini salah karena her itu sebenarnya pronoun objek dan she yang kalau pronoun subjek itu yang aku bilang tadi, yang I, you, they, we, itu she, he, it, itu maksudnya ke subjek. Makanya her ini berubah jadi she. Oke. Oh, bentar. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang soalnya many people look at we. Kenapa salah? Terus digantinya many people look at us. Ya sama kayak yang tadi yang Suci bilang dan aku jelasin tadi. Karena we itu pronoun subjek teman-teman. Seperti yang aku bilang, pronoun subjek itu ada I, terus you, terus they, terus we, terus ada she, he, sama it. Jadi dia pasti kedudukannya di depan. Sedangkan kalau yang sedangkan kalau us, terus their, terus her, terus him, terus its, itu masuknya ke objek pronouns. Jadi dia ada di belakang. Nah, nih, lihat. You, him, her, it, us. Nih, kalau subjeknya pronoun itu ada I, you, he, she, it, we, they. Sedangkan kalau objeknya ada me, you, him, her, it. Sebenarnya punya pakai s. Tapi nggak apa-apa. Terus us sama them. Oke. Lanjut. Sekarang ke second problemnya yaitu possessive pronoun versus possessive adjective. Possessive adjectives describes a noun. It must be accompanied by a noun. And then possessive pronoun takes the place of noun. It cannot be accompanied by noun. Apa bedanya? Bedanya ada di sini. Kalau possessive adjective, kepunyaan kata sifat itu menggambarkan dia tuh harus ditemenin sama noun gitu teman-teman. Dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ditemenin sama noun. Sedangkan kalau kepunyaan pronouns itu tidak bisa berdiri bersama noun. Kita lihat ke contohnya deh, biar paham. Nah, aku mau pendapat dari kalian nih, sekalian aku lihat. Menurut kalian ini yang nomor 1 tuh udah benar apa belum benar? Kenapa alasannya?
boleh chat box. Terus tapi kalau ada yang lebih berani langsung unmute, boleh banget. Sudah benar, Kak. Alasannya? Karena bentuk objek subjek dari she sudah diganti menjadi her. Oke, sekarang yang nomor 2. Bentar. Oh, kok kita balik lagi, teman-teman. Nah, yang nomor 2. Udah benar, Kak. Sekarang yang nomor 3. Aku pengen sama alasannya, teman-teman ya. Walaupun dicek chat box juga sama alasannya. Jangan kayak salah bener gitu. Aku pengen kalian pakai alasannya. Soalnya, apa ya? Ya, aku pengen lihat kamu tuh beneran paham apa enggak gitu. Menurut aku nomor 3 salah, Kak. Soalnya kalau yours itu artinya jadi kayak barang miliknya gitu, bukan apa, pokoknya barang miliknya tapi barangnya nggak disebutin gitu, Kak. Kalau pakai yours, ada S-nya. Kalau your itu harus diikutin sama barangnya itu apa gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi menjawab ini. Bentar, tadi kan yang waktu pertama ada yang bilang nomor 1 benar. Terus ini aku lihat Nisa jawab di chat nomor 1 salah nih. Coba dong jelasin salahnya kenapa. Soalnya tadi yang pertama ada yang jawab nomor 1 benar, terus dia ngasih tahu alasannya. Nah, aku pengen tahu alasan kamu bilang itu salah karena apa. Jadi yang nomor 1 alasannya salah juga kayak nomor 3. Soalnya hers itu artinya hampir sama kayak yours. Jadi artinya itu sama-sama barang miliknya gitu, Kak. Yang nggak usah diikuti barangnya. Kalau yang nomor 1 seharusnya itu jawabannya her. Nggak usah pakai hers, soalnya ada barang broom itu. Oke, terima kasih. Nisa, benar. Jadi teman-teman yang yang dibilangin Nisa itu benar karena tadi ini seharusnya itu nggak usah pakai S. Her itu udah benar. Kalau S itu udah beda konteks lagi. Yang nomor 2 itu benar. Yang nomor 3 itu salah. Ini harusnya katanya your book, bukan yours book. Kayak apa ya? Kalau yours itu lebih kepunyaan, tapi gimana ya aku ngejelasinnya? Gini, aku misalnya itu punyaku, berarti misalnya pensil itu punyaku, berarti the pencil is mine. Jadi kayak emang itu punyaku gitu loh, benar-benar kepunyaan aku. Dan kalau yours ini kan ini kayak ngomongin bukan kepunyaan kepemilikan gitu loh teman-teman, tapi ngomongin gimana ya, kayak sementara gitu loh teman-teman. Nanti deh kok suatu kesempatan aku bakal jelasin lebih jelas dan PPT-nya lebih mendalam lagi biar kalian lebih paham lagi. Sementara ini aku lanjutin dulu ya teman-teman. Oke, nih ini ada tabel yang possessive adjective sama possessive pronouns. Nih, kalau possessive adjective itu, ini ada my, your, his, her, its, our, their. Dan harus ditemenin sama noun. Ini yang nomor 1, hers, broom. Nih,
yang possessive pronoun itu kan tidak bisa ditemanin sama noun. Broom itu masuknya kan ke nouns, makanya di sini salah. Sama kayak yang nomor 3, book itu masuknya ke noun, sedangkan yours tidak bisa ditemani dengan noun. Jadi harusnya nulisnya your sama her. Gitu teman-teman. Udah paham belum sekarang? Aku balik Insya lagi. Allah. Nah, udah paham kan? Paham dong. Masa nggak paham? Nanti ya bisa ditanya lagi. Oke. Ternyata ngomong terus itu capek ya teman-teman. Oke. Permasalahan ketiganya pronouns reference for agreement. Nah, kita tuh pronoun agreement tuh harus be sure that every pronoun and possessive agree with the noun it refers to. And you generally check back in the sentence for agreement. Jadi harus yakin kalau setiap pronounnya itu sama possessive agree itu harus dengan noun yang direferensikan. Dan kamu tuh harus secara umum dan harus ngecek kembali kalimat tentang persetujuannya itu. Kita lihat langsung ke itunya ya, biar lebih paham. Nah, contohnya nih, ada the boy will cause trouble if you let him, sama everyone must give its name. Di sini, yang digaris bawahi ini kan, itu kan, pronoun kan teman-teman. Nah, pronounnya ini posesif, yang it sama him itu kan masuknya ke possessive agree. Nih, yang him sama it. Jadi, apa ya? Jadi, emang ini tuh harus udah disetujui dulu gitu loh, teman-teman. Dan kalian tuh sebelum buat kayak gini, harus ngecek lagi, bener nggak nulisnya di, kalau misalnya ini pronouns-nya everyone kan banyak kan. Berarti pakainya apa nih? Pakainya jangan sampai salah di posesifnya gitu. Kayak nih the boys-nya banyak. Tapi kok ini pakainya him? Karena kita menujunya ke boy-nya, bukan ke banyaknya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke preposition. Preposition can be used in two ways, in a literal way and in an idiomatic way. A literal way, preposition means exactly what you expect. Contohnya, the boy ran up the hill. Sama she went in the house. Jadi itu gimana ya? Jadi kalau literal way itu maksudnya udah kayak bener-bener pasti gitu loh. Kayak up berarti kan ke atas. In itu kan kayak masuk gitu kan. Pasti kan ke dalam gitu loh. Ke dalam. Kok gak formal. Oh ya. Tadi yang the boys nggak pakai them karena reverse-nya, tujuannya, tak balik dulu sebentar ya teman-teman. Reverse-nya kan tadi aku bilang, makanya tuh yang difokuskan itu bukan ke banyaknya, singular pluralnya, tapi yang ditujukan itu tujuannya itu bukan ke banyaknya orangnya teman-teman, tapi tujuannya itu ke ini, ke laki-laki, ke anak laki-laki, makanya dia pakainya him. Sama kalau misalnya the girls, berarti dipakainya bukan them. Gitu. Udah paham belum? Aninda, Keisha Adelia Wibowo. Sudah, Kak. Oke. Ini kan udah pasti kan teman-teman, kayak ke atas, ke hill, itu kan pasti ke atas. Kayak masuk ke in the house, berarti kan masuk ke dalam. Gitu. Sedangkan kalau idiomatik,
kayak ini yang I call up my friend sama he succeeded in passing the course. Nah, ini tuh apa ya? Maksudnya call up itu bukan kayak memanggil gitu loh, tapi kayak menghubungi gitu, bisa dipakai. Maksudnya tuh ada dua arti sebenarnya, hampir mirip ke ambiguity gitu loh teman-teman. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Intinya kalau literal itu udah kayak pastilah kayak hujan itu turun ke bawah, pasti turun tuh, ya turunnya pasti ke bawah kan, nah kayak gitu. Tapi kalau yang idiomatik itu kayak artinya itu lebih dari satu. Itu. Oh, udah pencet. Tadi recognize incorrect proposition. Pencet. Nah, di sini ada the game was called on because of rain. Di sini called off itu salah. Harusnya digantinya pakai ini. Cancel. Apa ya? Kayak udah dasarnya itu pasangannya gitu loh, teman-teman. Kayak apa ya yang pasangan lagi? Ini let us kayak gitu. Itu udah pasangan. Kayak nggak bisa dipisahin gitu loh, teman-teman. Kayak udah hukum alamnya tuh kayak gitu. Tapi ada beberapa juga yang dengan rumusnya. Tapi ini sebagai contoh aku pakai yang udah kayak gitu ya. Ini besok aku jelasin lebih lanjut deh. Aku nggak bisa jelasinnya sekarang karena apa ya? Pembahasannya agak lebih panjang nanti. Takutnya yang lainnya nggak keburu. Gak apa-apa ya teman-teman. Maklum aku juga sebenarnya ini lagi rapat. Tapi aku sambi untuk ngajar kalian. Aku mau tetap memprioritaskan kalian. Asik. Oke, lanjut langsung ke second problemnya. When preposition have been omitted. Nah, ini nih. Nah, kadang tuh kita lupa apa ya? Kadang tuh kita lupa kayak kita ya aku tahu sih kita harus apa ya? Membiasakan kita dengan bahasa Inggris sebagai foreign language, tapi kadang tuh kita sebenarnya nggak apa-apa sih kalau sebagai sehari-hari ngobrol sama teman itu tidak memperhatikan struktur grammar, tapi kalau buat tugas gitu ya teman-teman itu harus diperhatikan banget kayak ini harusnya pakai tambahan wait for me sama ada play on attending, jadi kayak benar-benar menaruh apa ya strukturnya gitu, jadi nggak ada gimana ya aku ngejelasinnya ya. Intinya kalau bahasa Inggris tuh terstruktur teman-teman, kalau bahasa Indonesia kan lebih gamblang, lebih mudah dimengerti karena yaitu tidak ada strukturnya. Tapi kalau bahasa Inggris tuh emang harus kayak gitu teman-teman, kalian nggak bisa nolak ya, mau nggak mau harus ngapalin gitu teman-teman, dan itu ada hafalannya, mungkin bahkan aku bahas lagi. Oke, lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Karena sudah habis, yang dua belakang itu kalau belum paham, mungkin next pertemuan aku bakalan share bahas lagi lebih dalam, lebih detail lagi biar kalian paham. Karena aku buatnya kurang jelas juga teman-teman. Maafin juga kalau misalnya aku ngejelasinnya kecepatan terus atau kalian kurang paham. Ini aku buka sesi tanya jawab dulu.
buat yang mau ditanyain boleh banget. Sama mungkin minta diulang di bagian mana, tapi jangan yang 2 belakang tadi ya, teman-teman. Soalnya itu aku harus nemuin materi lagi biar kalian lebih paham lagi. Oke, aku sambil nunggu-nunggu yang nanya nih. Aku mau tanya dong, ini teman-teman persiapan untuk UTBK udah sejauh gimana? Terus kayak apa ya?